mendekat-dekat, justru ke sana. Nah, demikian juga orang pertama yang ditemui ketika menjadi presiden juga adalah Pak. Artinya apa? Artinya ini salah satu nilainya Gus Dur. Ya, salah satu nilainya Gus Dur, beyond politics is humanity. Ya, jadi al-insaniyah fawqa siyasah. Di atas politik ada kemanusiaan. Nah, itu salah satu nilainya Gus Dur yang saya betul-betul lihat, ya, saya amati. Bapak abdi siapapun, ya, buat Gus Dur nggak penting siapapun kamu semua adalah umat manusia, umat Allah yang harus diperlakukan dengan baik. Mau dulu pernah bikin salah, asal tobat, ya tetap harus kita sampah. Itu satu nilainya Gus Dur yang paling utama. Nah, yang kedua, Gus Dur itu sering disalahpahami sebagai orang yang hanya membela minoritas. Salah. Prinsip kedua Gus Dur itu adalah al-adalah. Jadi soal keadilan. Gus Dur itu pembela mereka yang terpinggirkan, yang terzalimi, mustad'afin. Bukan pembelanya minoritas non-muslim saja, bukan. Kalau dulu ya, waktu zaman Orde Baru, yang jadi orang-orang terzalimi siapa sih? Mayoritas, termasuk mayoritas NU. Makanya Gus Dur bersuara. Nah, begitu kaum minoritas non-muslim juga terzalimi, dibela juga. Tapi nanti kalau minoritasnya misalnya kemudian malah mendolimi yang lainnya, pasti akan juga dikritisi. Jadi bukan kaumnya yang dibela, tetapi perlakuan atas mereka yang dianggap oleh Gus Dur tidak adil, itulah yang dibela. Nah, jadi penting siapapun, yang penting dia makhluk Allah, diperlakukan semena-mena oleh orang lain, ya harus dibela. Itu. Ini yang salah satu yang dipahami keliru orang, Gus Dur bela minoritas, bukan. Misalnya ya, sekarang katakanlah gitu ya, dalam konteks kehidupan modern, kehidupan saat ini, ketika ada segelintir orang, mungkin bukan muslim, tapi menguasai aset-aset negara dengan cara yang tidak baik, itu harus dikritisi. Konteksnya kan jadi begitu, ya, walaupun mungkin minoritas secara agama, tapi ketika mereka zalim pada orang lain, zalim pada mayoritas yang miskin, mayoritas terpinggirkan, kong kali kong misalnya dengan aparat-aparat yang menyelewengkan kekuasaannya, katakanlah begitu ya, ya harus dikritisi. Nah, jadi kan kadang-kadang suka kebablasan nih kita nih, teman-teman, wah kalau minoritas apapun harus dibela. Bukan. Minoritas ketika dia melanggar haknya, misalnya nggak bisa beribadah, misalnya nggak bisa melaksanakan ritual keagamaannya dengan baik, ya harus dibela. Tapi begitu dia sewenang-wenang sama yang lainnya, ya harus dikritisi. Nah, itu sikapnya Gus Dur, independen. Ya, independen, tidak terikat pada orang, tapi terikat pada nilai. Nah, ini yang ingin saya puji juga dari PWNU DKI. Tadi Kiai Muhyiddin mengatakan bahwa PWNU dapat sumbangan segala macam gitu ya dari Mas Anies selaku gubernur. Apakah karena PWNU menghambat kepada pemerintah pada waktu itu? Kan tidak. Ya, kalau Kiai Muhyiddin apalah, gimana bisa? Itu kan menghambat tidak. Tetapi justru dengan sikap yang independen, yang wajar, ketika harus menjadi mitra pemerintah, kita menjadi mitra pemerintah. Ketika kita harus mengkritisi pemerintah, kita mengkritisi pemerintah, baru kita punya nilai. Ya, sekarang ini banyak orang yang menjadi tidak berharga karena tidak memegang nilai. Contohnya, pinter sniper. Ketika kita terlalu mereduksi siapa diri kita, terlalu menghamba hanya untuk kepentingan pragmatis, maka kita tidak lagi berharga. Kita tidak ada harganya. Tetapi ketika kita memegang prinsip, ya, itu kita bernilai. Kita dihitungnya berbeda, jadi mahal. Nah, ini penting karena apa? Saya ikut Gus Dur Kiai, ketemu segala macam orang, bukan cuma di Indonesia saja. Ya.
dari seluruh dunia. Sekarang pun Bapak nggak ada, saya meneruskan perjuangan beliau ke luar negeri, sering sekali diundang ke luar negeri. Nah, ketemu segala macam tokoh-tokoh dunia. Dulunya Perdana Menteri, dulunya Presiden, dulunya Menteri, ya. Wah, dulu dipuja-puja, begitu udah nggak jadi, keleleran juga, ya, keleleran juga, ya kan, susah juga. Nah, kalau di luar negeri mungkin mereka lebih terbiasa dengan konsep jabatan sebagai hal yang profesional. Dan begitu nggak jabat, biasa. Ya. Ada jenderal di Amerika. Waktu dia dia cerita dulu ketika saya jadi jenderal di Pentagon, wah kemana-mana saya diladeni segala macam apa. Sekarang saya diundang ke acara, kalau dulu diladeni dikasih kopi, dia bilang dia filosofi dari secangkir kopi. Jadi dia bilang secangkir kopi, buat dia kopinya itu pakai cangkir atau pakai kertas. Kalau di luar negeri kan sudah gitu pakai kertas. Ya. Ketika jadi pejabat pakai cangkir, dikasih diladeni. Begitu nggak jabat dia harus ngambil sendiri ke mesin, ngambil pakai kertas. Nah itulah orang hanya memandang jabatan kadang-kadang. Begitu kita tidak meninggalkan legacy atau tidak meninggalkan suatu perubahan, maka nggak ada harganya. Zaman sekarang jadi pejabat gampang, yang lebih susah jadi mantan pejabat. Di Indonesia, kalau jadi pejabat, kalau pergi kemana-mana kiai, yang ikut itu 17 orang. Satu bawain tas, satu bawain jas. Kalau bisa bawain sepatu kanan atau sepatu kiri bisa beda-beda. Kira-kira saking banyaknya yang mau ikut. Begitu nggak jadi pejabat, naik pesawat, ongkos sendiri, ya kan? Kalau mau bawa orang banyak dari mana uangnya? Kagok. Sementara dia sudah terbiasa diposisikan seperti itu, karena memandang jabatannya adalah dirinya. Nah, padahal kan keliru. Jabatan ya sekedar alat, ya, wasilah saja, bukan layarnya kan kiainya. Nah, orang kadang terbalik memandang itu. Yang saya lihat dari Bapak adalah buat beliau jadi pejabat atau nggak jadi pejabat di luar dan dalam sistem, ketika kita setia pada nilai, maka orang akan tetap menghargai kita. Itu yang saya rasakan. Dan bukan cuma dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Kemana-mana saya ketemu orang, your father was fantastic. Bapak Anda luar biasa. Kita butuh orang seperti Gus Dur. Apalagi sekarang, banyak banget yang ngomong. Padahal Gus Dur masa kepresidenannya kan sebentar sekali, tetapi yang ditinggalkannya monumental, menjadi fondasi. Kenapa nggak pernah mikirin diri sendiri? Dari dulu Gus Dur kan begitu. Dari zaman waktu masih baru pulang ke Jombang nikah sama ibu saya, ya kan, meniti hidup juga susah masih, ya kan, nggak punya duit ya. Jadi guru ngaji berapa sih? Gajinya kan cuma 2M. Makasih Mas. Nah, ibu saya harus jualan kacang, kalau malam goreng kacang bareng, terus habis itu dititipin ke warung-warung sebelah Bapak dalam perjalanan ngajar gitu ya. Nah, itu dijalani biasa aja Bapak. Punya uang nggak punya uang Gus Dur biasa ya kan Din? Apalagi punya uang. Saya dari kecil, kenapa anak-anak Gus Dur ini insya Allah bisa makan lah? Kenapa? Dari kecil biasa nggak dikasih duit. Sekolah pun bayar sendiri. Saya sekolah luar negeri beasiswa Pak. Sampai saat-saat terakhir saya nggak tahu ini dibayarin sama Bapak ya. Nggak dibayar, jadi usaha sendiri. Adik saya juga ngambil S2 di Jerman beasiswa. Sekarang ngambil S3 di Australia beasiswa semua, nggak pernah gitu. Kalau minta uang sama Bapak kan gitu. Orang datang, Gus, anak saya Gus, nggak bisa ini Gus, nggak bisa apa, rumah sakit Gus. Oh ya, yang di kantongnya dia ada dikasih, ini selama tahu. Ya kan? Yang ada di kantongnya dikasih, dan seringkali itu tepat sekali dengan kebutuhannya kan, sampai sesen-sennya. Ini yang cerita ke saya orang-orang yang dikasih gitu. Nah, nanti anaknya pulang ke rumah, Pak, aku belum bayar sekolah Pak. Oh ya nanti minggu depan ya nanti. Biasa itu gitu. Kalau nggak ada ibu saya, kita nggak punya kulkas, nggak punya TV, kalau kayak gitu nggak punya. Karena ibu saya nyicil, ibu saya kerja. Nah, bapak saya seperti itu, hidupnya betul-betul diabdikan untuk orang banyak. Tapi karena seperti itulah beliau menjadi orang yang sangat kaya. Ya. Orang kaya itu bukan orang
yang bergelimang uang. Orang kaya itu orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini. Kita punya uang triliunan, tapi tiap hari pusing, aduh duit gue ini gimana caranya muter ini ya supaya bisa tetap ini lagi. Aduh habis ini sahamnya bisa turun nih, duit gue kurang nih, kayak Elon Musk, kayak Mark Zuckerberg. Waduh begitu Trump bikin kebijakan macam-macam, sahamnya turun berapa ratus triliun. Turun 100 triliun, ya bayangkan. Ya, kita ngebayangin juga bisa dia turunnya segitu gara-gara Trump, ya kan? Nah, itu bukan orang kaya. Ya, tapi orang seperti misalnya tukang parkir yang udah dia dapat duit seadanya, tapi sampai rumah dia kumpul sama keluarganya, atau kiai-kiai kampung yang rela mengabdi kepada masyarakat dan sudah merasa cukup, itu orang kaya. Nah, jadi bapak saya orang kaya, ya, tapi bukan kaya harta, ya. Nah, sikapnya kaya.